Foodies, kalau jalan-jalan ke pasar kayak begini pasti ada aja ya jajanan yang menggoda. Tapi kalau jajan camilan doang kan kita nggak kenyang. Kuy cari makanan yang bikin kenyang di sekitaran Pasar Asmk, Jakarta Barat. Sekarang kita ada di pasar lagi nih, tapi Pasar Asmk. Nah, di Pasar Asmk ini saya mau nyari makanan. Tapi ngomong-ngomong, bawa duit nggak ya? Ya, 10.000, Foodies. Hah, tenang. Nah, lumayan lah buat makan 20.000. Sama. Nah, modalkan 30.000, gimana caranya saya bisa makan di Pasar Asmk ini? Kalau semua makan receh mah duit 30.000 dijamin bisa makan kenyang dan enak ya kan? Di Pasar Asmk ini nih Foodies, isinya tuh kebanyakan emang jual mainan sama souvenir. Nah, kalau mau cari makan ya harus masuk-masuk dulu kita belusukan ke dalam gang. Wah, banyak asap-asap pasti banyak makanan nih. Nih. Tanya dulu ya, Mbak Blackpink, sebelah mana Lisa? Oh, sini ya Lisa ya? Iya ya, sebelah sini ya Lisa ya? Oke, makasih Lisa. Kenal sama Lisa Blackpink. Tereret. Wah, kita sampai Cilacap. Bukan di Pasar SMK, kita sampai Cilacap. Nah, ini yang saya cari. Ini yang saya cari, Foodies. Batagor halal. Widih, tenggiri, siomay, ikan. Nah, langsung aja ya. Deretan kaki lima ini emang agak nyempil ya Foodies. Ada banyak pilihan makanan di sini sebenarnya. Tapi karena duitnya cuma 30.000, Erik udah cari yang sesuai budget ya. Oke deh, challenge dimulai. Mas. Si kumis tipis nih, Mas. Saya mau makanan berat, ada? Ada, banyak. Apa? Ada somai batagor. Nah, saya mesen somai batagor, tapi duit saya nih harus cukup makan yang bikin kenyang nih. Cukup nggak kalau kira-kira 30.000? Lebih. Lebih malan? Bikinin satu porsi. Langsung, nggak pakai lama. Oke? Ih, pintar-pintar. Nah, saya mau beli jeruk nih, ya jeruk. Pak! Ya. Belum juga mesen, udah ini aja, tahu aja nih. Ini tahu kalau Mas lagi pengen minum es jeruk. Ini bukan jualan jeruk ya? Iya, es jeruk itu. Oh, ini es jeruk. Ini jeruknya diperes, dibikin jus. Jeruk mana ini, Pak? Jeruk Cilacap. Cilacapnya mana? Cilacap, Nusa Kambangan. Waduh. Kok horor ya? Saya Nusa Kambangan ya, Pak? Es jeruk di sini tuh pure pakai air jeruk aja loh Foodies, nggak pakai tambahan air. Wah keren. Satu gelas berisi 4 buah jeruk yang diperas. Dikasih es batu terus ditambahin gula deh sesuai selera. Siomay ikan tenggiri ini yang ada di Pasar Asmk, tempat mainan-mainan dan souvenir ini nggak kalah sama yang bintang-bintang 5. Enak, beneran enak. Jadi buat kalian jangan ragu kalau ke Pasar Asmk nyari makanan di sekitaran Pasar Asmk, itu insya Allah dijamin bersih, higienis, dan enak rasanya. Jualan boleh kaki lima dan nyempil di pasar, tapi soal rasa mah somai di sini boleh banget diadu Foodies. Ikan tenggirinya tuh no tipu-tipu. Batagornya juga endem dan juga renyah. Pas banget nih kalau buat ganjil-ganjil perut ketika lagi belanja mainan ataupun souvenir di sini. Nah, biar nggak seret, yuk es jeruknya yuk. Bisa kali ya diseruput dulu. Ini jeruknya beda banget. Ini jadi jeruknya nggak ada campuran sama sekali. Jadi benar-benar nggak ada campuran air putihnya, nggak ada, cuman sedikit gula. Karena saya nggak suka terlalu manis sama jeruk. Jadi rasanya tuh lebih cenderung ke kecut. 80% kecut. Wah, kayaknya makanan di Gang Pasar Asmk ini approve ya di lidah Erik nih Foodies. Emang sih jajanan kaki lima kayak begini mas suka bikin surprise. Harga boleh recehan, tapi porsi dan rasanya wow bikin lidah senang, perut pun kenyang. So, kalau Foodies lagi di sekitaran Pasar Asmk nih di Kota Tua ataupun Glodok dan kepengen makan tapi budget terbatas, mampir aja ke sini ya, oke? Ah, Mas, sini Mas. Nah, sini samping saya. Belum pernah kan makan ditemenin bareng saya? Nih, saya dong. Nah, udah. Mangap, tutup gitu aja ya. Nah, ya. Sambil saya makan ya. Ya, makasih. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.
Ah. Foodies, siapa yang pernah tersesat karena salah baca peta? Pengennya kemana? Nyampenya kok kemana? Ambiar. Apa? Pernah? Tenang, kalian gak sendirian kok. Ayu Hastari juga lagi sama tuh Foodies. Gak nyangka kan cantik-cantik begini bisa nyasar juga dia. Ya, Foodies, kayaknya aku harus jalan kaki nih. Soalnya ini bener nih. Kalau dari Google Maps, tempatnya masuk ke situ berarti masuk ke dalam gang. Kita jalan kaki aja deh, nggak apa-apa. Emang Ayu mau kemana sih sampai dibela-belain banget masuk gang gitu? Sekarang nih, aku lagi mau mencari satu tempat warung soto Ibu Ani. Ini terkenal banget, legend banget. Dan aku suka banget sama soto kan. Makanya biar kata masuk ke dalam gang, aku samperin tetap. Mau tahu nggak sih kayak gimana rasanya sama tempatnya? Yuk ikutin aku. Tuh, Walah, pantesan aja Mentok. dibela-belain jalan Tinggal kaki belok masuk ke kiri. dalam gang Foodies. Ternyata demi makanan-makanan enak tuh. Yuk. Nah, ini dia warung soto Ibu Ani, Foodies. Akhirnya sampai juga ya. Coba lihat nih jalanannya segede gini, ya iyalah nggak bisa masuk mobil. Tapi tenang, bisa dengan jalan kaki sama naik motor. Tuh, nggak apa-apa, aku belain jalan kaki demi mencobain warung soto Ibu Ani. Yaudah kalau gitu langsung kita cobain yuk, Foodies. Phew, akhirnya sampai juga Foodies. Wah, begitu sampai udah rame aja tuh pembelinya. Kalau begini mah yakin banget kalau sotonya beneran enak Foodies. Ih, kayaknya soto Betawi enak deh. Iya, siang-siang boleh gini. dicoba Neng. Mau, tapi Oke. saya mau pesen soto Betawi, tapi ibu ajarin saya masaknya. Siap. Boleh ya? Oke. Aku mau belajar bikin soto Betawi, siapa tahu bisa dipraktekin di rumah kan? Yuk, Yuk, langsung silakan. Bu. Apa? Kamu gak bakalan bisa nyamain rasa soto Betawinya Bu Ani deh Ayu. Soalnya ada banyak bumbu rahasianya tuh. Untuk meracik soto Betawi, yang paling pertama itu potong-potong dulu dagingnya ya Foodies. Karena Ayu mau yang spesial, jadi dagingnya itu ada daging sapi, kikil, dan daging ayam. Oh, Foodies, beda nih di sini sotonya. Biasanya kan kalau kita ketemu soto campur tuh jeroan ya, isinya ada usus, babat, paru. Tapi ini enggak. Ini isinya cuma ayam, daging sama kikil. Lebih Iya. sehat. Lihat kan Foodies, dagingnya tuh gampang banget dipotongnya. Kayak nggak perlu tenaga lebih gitu buat potong-potong dagingnya. Ini karena Ibu Ani merebus dagingnya sampai sekitar 1,5 jam. Semua potongan dagingnya nggak ada yang tipis-tipis nih Foodies. Nah, kata Bu Ani, soto Bu Ani ini terkenal dengan potongan daging yang besar dan juga tebal. Wih, mantul. Setelah dagingnya udah terpotong semua, giliran potong-potong kentang dan tomatnya Foodies. Tomat. Nah, kenapa aku suka banget sama tomat? Jadi kalau lagi makan soto Betawi kan isinya udah full tuh ya. Butuh yang seger-segernya gitu. Betul banget tuh Foodies. Selain bikin tampilan soto jadi lebih cantik, tomat juga bikin rasa sotonya jadi lebih segar. Bisa juga nih buat netralin rasa gurih dari kuahnya. Jadi kalau makannya agak banyakan ya kan gak enak karena ada tomat ya Foodies. Yuk lanjut yuk kita taburin potongan daun bawang, bawang putih dan bawang merah goreng ya. Biar makin sedap gak ketinggalan untuk kasih bumbu penyedap dan juga lada. Nah ini dia terakhir siram isiannya dengan kuah andalan Ibu Ani. Mantul Foodies. Wanginya. Tuh perut langsung kerucuk-kerucuk deh Bu rasanya. Waduh, baru ngeliat penampakan kuahnya aja udah kelihatan lazis banget ya. Kacau nih jadi ikutan lapar kan kita Foodies. Kuahnya. Kuah santan dan susu bergabung menjadi satu. Mantap sekali. Nah, sekarang aku cobain dulu ya kuahnya. Aduh. Mantap banget. Wow, Foodies, ini kuahnya belum aku pakein apa-apa tapi bener-bener sedap banget. Jadi Bu Ani tadi bilang ini kuahnya tuh santan, susu, sama merah-merahnya itu dari bumbu. Bumbu rahasianya, bumbu racikannya si Bu Ani. Enak banget. Main kecap ya. Perpaduan antara santan dan susu itu Foodies ternyata nggak gagal loh, justru malah memperkaya rasa kuahnya. Apalagi rempah-rempah yang dipakai Bu Ani ini juga kuat banget tuh rasanya di kuah santannya. Jadi kuahnya selain gurih ada juga sedikit rasa pedas yang didapat dari si rempah. Pokoknya kuah soto Bu Ani ini benar-benar tersebar banget aromanya di Gang Siman ini nih Foodies.
Masya Allah, dagingnya empuk banget. Bener-bener nggak pakai usaha itu ngunyahnya, langsung kebelah-belah kayak tadi aku potong pas lagi di dapurnya. Itu bener-bener nggak ada alot-alotnya foodies. Serius, ini bener-bener empuk. Wah, kalau dagingnya empuk begini mah nggak bakal berasa ya kalau udah makan banyak. Karena dagingnya yang empuk nih foodies, jadi kuah sotonya juga jadi gampang banget ngeresep ke bagian dalam dagingnya. Gak ada deh tuh ceritanya rasa daging yang hambar. Ini aku nggak heran sih kenapa di sini tempatnya rame banget, lihat deh foodies. Dari tadi aku datang, rame banget tempatnya, padahal ini dalam gang, nggak kelihatan dari depan tapi rame banget. Emang enak banget. Sotonya bener-bener kuahnya ini nggak main-main. Gak cuma dagingnya, kikilnya juga lembut banget. Saking lembutnya, ayo sampai gak perlu ngunyah berkali-kali tuh foodies biar kikilnya hancur. Tahu jelly nggak sih? Rasa kikilnya kayak jelly, saking empuk dan kenyal. Bu Ani, mantap banget Ibu. Tuh. Kalau daging ayamnya mah nggak usah diraguin lagi keempukannya. Sebelum kena kuah soto aja tuh foodies, sebenarnya daging ayamnya tuh udah diungkep sebelumnya. Jadi rasa gurih juga udah ada di daging ayamnya. Nah, biar makan selera nih foodies, jangan lupa makan soto betawinya pakai acar dan empingnya dong ya. Yes. Ayo makannya lahap banget nih. Gak butuh waktu lama dong, itu mangkok kayu udah mau habis aja tuh foodies. Wah, kayaknya dia jatuh cinta nih sama soto betawinya Bu Ani. Udah dari sekian lama aku tuh pengen banget makan soto Betawi. Kayak belum ada yang pas gitu di lidah, ada aja kurangnya. Tapi ini, soto Bu Ani ini, gokil. Boleh kasih, aku boleh kasih nilai 9 ya untuk Bu Ani. Bu Ani, nilai kamu 9 sotonya. Oh iya, gak usah khawatir soal harga foodies, soalnya makanan di sini harganya super receh. Mulai dari 17.000 sampai 27.000 aja. Gimana? Pasti udah kepengen buru-buru kesini dong ya. Cepetan atuh ke warung soto Bu Ani ya, yang lokasinya ada di Jalan Musyawarah Gang Sinan nomor 43 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warungnya Bu Ani buka dari jam 9 pagi ya foodies sampai jam 5 sore. Kita ketemu di sana ya. Ya udah kalau gitu foodies, sekarang karena gado-gadoku masih ada, sotoku masih ada, aku mau habisin ini dulu. Semuanya tetap ikutin aku ya. Jangan lupa nonton terus Makan Receh. Menunya receh, tapi rasa gak recehan. Digepengin, ditarik sampai panjang, digoreng gak pakai lama, langsung ngembang tuh foodies. Cakwe ini emang pas dimakan kapan aja ya, buat sarapan oke, buat camilan sebelum makan siang juga cucok, apalagi buat temenin makan siang, it's sabi banget. Apalagi kalau makannya pas lagi anget-angetnya foodies, terus pakai saus khas cakwe yang manis asam pedas itu loh, makin nikmeh. Ada temennya si cakwe juga nih, si manis kue bantal yang ngembangnya kece abis. Halo Budis, apa kabar semuanya? Ricky sekarang berada di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di mana? Di Jalan Kelinci. Nah, Gang Kelinci itu terkenal sama bakminya. Wits, kali ini Budis, Ricky nggak bahas soal bakminya. Ini akan bahas soal makanan yang lebih receh, yang benar-benar masuk gang. Penasaran kan? Kalau gitu kita, let's go! Cakwe dan kue bantal emang bukan makanan langka foodies, tapi yang ini sih hitungannya udah legend. Mulai buka dari tahun 71 gitu loh, yang artinya udah lebih dari setengah abad nih. Wow, lokasi jualannya juga nggak pernah berubah foodies. Warungnya sih boleh nyempil di Gang Senggol, tapi karena udah famous, mau lokasi di entah berantah mah juga pasti disamperin pelanggan ya. Ricky sekarang tepat di depan nih jajanan receh atau makan receh yang bener-bener receh yang udah terkenal dari 1971. Tadi kan Fudis lihat saya jalan gangnya, ini bener-bener gang hidup karena banyak sekali kendaraan lewat sini mulai dari motor, gerobak atau orang-orang yang lalu lalang. Kenapa? Ini udah terkenal 1971 tahun, berarti kurang lebih 51 tahun. Cakwe kok atek. Warung yang udah legend begini mah rahasianya pasti ada di bahan. Buat bikin cakwe, kok atek tuh bisa dibilang saklek banget foodies. Bahannya ya harus sesuai standar sejak 50 tahun silam.
Gak heran deh kalau katanya nih rasa cakwe di sini nggak pernah berubah. Meski udah dikelola sama generasi kedua, rasa dan teksturnya mah masih tetap sama kayak zaman dulu. Oke Budi, sekarang saya bersama dengan Ibu siapa Bu? Bu Novi. Ibu Novi. Ibu Novi dari jauh ya Bu Novi? Ya, dari Banten. Dari Banten, datang ke sini ke Jakarta khusus untuk beliin aja? Iya. Kenapa Bu suka sama cakwe ini? Iya, suka ini udah lama. Tuh foodies bener-bener yakin lah ya kalau cakwenya endes. Kalau dilihat bikin cakwe mah gitu-gitu doang ya. Makanya si Ricky mau cobain ikutan bikin tuh dia. Apa iya bisa? Simple banget sih emang kayaknya. Adonan yang udah disiapin dari rumah tinggal ditarik terus digepengin. Kemudian dipotong-potong, ditumpuk, ditekan pakai sumpit, lanjut ditarik sampai panjang. Nah, maksudnya gitu, satu tak. Nah, Maksudnya gitu. taruh suka. Enggak. Taruh silakan. Taruh aja, taruh. Kurang panjang. Kurang Gak apa-apa, panjang. gak apa-apa. Tuh kan, gak semudah itu Ferguson. Sekali dua kali bikin sih mungkin masih gampang. Yang susah tuh konsistennya. Kalau Ko Atek sih nggak pakai penggaris juga udah bisa banget tuh narik cakwe sampai panjang gitu loh. Nah kalau newbie nih kayak Ricky begini, panjang pendeknya suka nggak sama foodies. Mas, tadi kan masukin saya 3 kali. Itu masuknya emang harus satu-satu ya Mas ya? Iya, kalau kebanyakan kan bisa merata. Oh gitu. Urusan goreng-menggoreng juga nggak boleh sembarangan foodies. Minyaknya harus benar-benar panas supaya si cakwe dan kue bantal yang ngembang sempurna. Ini nih yang jadi ciri khas dari cakwe. Gorengnya nggak pakai spatula tapi pakai sumpit yang gede kayak begini. Katanya sih lebih gampang gitu daripada pakai spatula. Kenapa harus pakai sumpit ini Mas, nggak pakai sutil gitu? Karena lebih gampang juga sih. Oh gitu. Ya, ngangkatnya gampang. Heeh. Dan memang udah salah satu ciri khas dari Ya, ciri khasnya cakwe Ko Atek nggak ya? hilang, betul. Iya. Nah ini foodies sepertinya sudah Bisa. matang ya nih? Ya, betul. Sudah. Oke tuh foodies, punya saya. Jarang-jarang kan ya foodies lihat aktor TV goreng cakwe kayak begini. Ya mana tahu ya nggak sih terdapat peran jadi penjual cakwe. Wah auto lolos casting kamu. Ini aroma tuh emang bener-bener ini ya? Ciri khasnya. Ciri khasnya aromanya ya? Iya. Terus di sini panas, tiap hari kuat Mas? Lumayan. Kuat ya? Tapi bener-bener Ibu di sini bener-bener panas banget karena deket banget sama penggorengan dan minyaknya bener-bener panas banget nih. Oke deh, it's time to icip-icip. Yes, dimakan pas masih anget-anget mah udah pasti lazis. Tapi biar nggak kelamaan pakai acara tiup-tiup, cobain deh tuh pilih yang udah agak dingin aja cus. Gurih banget ini ya. Gurih, terus yang paling penting itu biasanya kan ini kan tadi udah diamnya udah agak lama ya. Tapi kok tetap renyah gitu loh. Dan dalam ini emang agak kopong ya. Tapi ngembang, tuh. Seperti ini. Lembut banget pokoknya, gurih. Kita akan coba. Jadi buat yang suka sama cakwe, nggak pakai saus juga enak. Dan akan saya coba pakai sausnya. Yap, cakwe tanpa saus sih emang nggak lengkap. Kayak aku tanpa kamu gitu loh, sweet. Sausnya juga bukan saus yang dijual di pasaran loh foodies. Ini diracik sendiri dengan bahan-bahan yang spesial tentunya. Rasanya jelas beda sama saus sambal biasa. Foodies, lazis banget ini. Enak banget ya. Jadi di sini yang Ricky rasain, pedesnya ada, tapi nggak terlalu pedes, manis. Ada asam di akhirnya, dan yang paling penting, begitu ini nyentuh lidah, waduh, tambah lembut. Nggak perlu dikunyah-kunyah banyak-banyak, udah aduh ngelumer langsung deh. Ini auto bener-bener bikin nambah. Ricky sukses ya bikin foodies mengiler nih. Cus yang kepengen cobain juga langsung ya ke gang belakang Kongsi. Masuknya sih dari Jalan Kelinci nih foodies, tapi bukan di gang Kelincinya ya. Ingat-ingat, jangan sampai salah, oke? Harga cakwe dan kue bantal di sini pukul rata ya foodies semuanya 6 ribuan tuh. Bukanya dari jam 10 sampai jam 3 sore aja foodies. Jadi kalau mau mampir jangan sampai kesorean, oke? Enak banget. Semuanya murah banget. Harganya 6.000 dari jam 10 pagi sampai jam 3. Pokoknya makan receh, ini receh, tapi rasanya gak recehan. Lanjut makan lagi. Gimana
banget sih tempatnya. Yang enak-enak emang butuh pengorbanan ya foodies. Tuh lihat aja deh, ada yang lagi nyari makanan sampai bingung mau lewat mana. Mapsnya jadi error lagi kan saking lokasinya masuk-masuk tuh busuk ke gang sempit dan padat banget. Ini sih berasa antri masuk mau nonton konser ya foodies. Wah ini dia nih. Bang, Caroni Bang? Iya bang. Oh nih foodies. Dari tadi keliling-keliling foodies ya. Nyari ayam geprek Cahroni. Susah banget. Akhirnya ketemu di gang sini nih. Ini jualan apa bang? Ayamnya sambal hijau bang. Ayam geprek sambal hijau. Iya, Jadi ciri khasnya itu sambal hijaunya. sambal hijaunya. Wah mantap banget. Foodies, setelah senggol-senggolan akhirnya dicari-cari nih ya ketemu juga. Ada ayam penyet Cak Roni. Ayam penyet istimewa yang sambal hijaunya super menggoda. Makanya fansnya banyak bener. Cabai hijaunya mana bang? Ini bang. Ini cabai hijaunya nih. Iya. Segini nih. Iya. Per hari. Per hari segitu. Foodies, cabai hijaunya segini per hari foodies. Wow. Gak pakai basa-basi langsung satu-satu aja yuk kita angkut satu porsi nih. Tapi biar porsinya bisa ekstra kita buatin ulek dulu kali ya. Nah foodies, sebelum diulek cabai hijaunya harus digoreng dulu nih. Katanya sih biar lebih gampang pasti uleknya. Ini diulek. Iya, Segini. kita goreng dulu. Oh jadi sambalnya digoreng dulu foodies. Kalau nggak digoreng nanti keras dia. Foodies fix ya, ini kayaknya Richard nih nggak pernah ke dapur deh sama minyak aja takut. Aroma sambal hijaunya ini, cabai hijaunya. Udah berasa foodies. Yang goreng abang aja nih sambalnya ya. Setelah digoreng sebentar, cabenya diangkat dan ditiriskan. Baru deh tuh cabai hijaunya dikasih sedikit garam dan juga penyedap rasa. Setelah itu cus langsung diulek ya. Sekarang kita ulek. Ya berantakan bang, nggak apa-apa ya. Apa bang? Ini biasanya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa bang? Jam 9 sampai jam setengah 5 sore. Langsung ludes nih. Ya, namanya orang jualan bang, nggak bisa diprediksi. Kadang nyampe jam 1 juga udah habis. Foodies, warung ayam penyet Alhamdulillah. Cak Roni ini bisa menghabiskan 3-5 kilo cabai hijau per hari loh. Wah, Cak Roni nguleknya nggak berhenti-berhenti dong nih, sakti banget sih Cak. Waduh, jatuh-jatuh nih. Kurang profesional, udah saya aja deh yang ngulek. Iya maaf ya bang ya. Iya. Abang aja bang, yang ini bang. Yo. Terus saya ngapain nih? Ini, Boleh bang. goreng nih ya. Meledak nggak? Ya hati-hati makanya, pelan-pelan aja. Aduh, ya udah sih ya bagian goreng-goreng aja deh kamu. Pilih ayam, tahu, tempe, dan kolnya enak kali ya. Nah ini gorengnya gak butuh waktu lama nih Foodies, cukup nunggu 2 menit aja. Karena ayamnya sudah dibumbuin alias diungkep terlebih dulu pakai kunyit, bawang-bawangan, dan juga rempah lainnya. Awas aja ya Richard ya, ngulek gak bener. Masaknya juga gosong lagi. Wah bisa gagal kita makan ayam penyet nih. Ya kita pantau ya Foodies. Ini kan gangnya sempit nih. Ya, Misalkan orang lagi mesen gitu, lagi rame. Abang keganggu nggak bang? Kalau bisa lagi masak gitu. keganggu sih sebenarnya ya, tapi mau gimana lagi? Oh, kesenggol nggak? Senggol dikit-dikit. Nama juga gang senggol ya bang ya? Salah satu favorit. Senggol makan ayam. tipis-tipis sudah sering ya Cak Roni. Yang penting hati-hati, ada minyak panas plus cabai yang harus dijaga ini. Nah kalau urusan hati yang harus dijaga mah itu tugasnya Foodies Apa? ya. Oke, don't hurt my feeling. Ayamnya udah matang tuh, smells good. Ya kita angkat yuk dan waktunya dipenyet. Ini geprek ya bang? Oke. 1, 2, 3. Nah, pas segini nih ayam geprek ini. Habis itu tadi pas ngeliat abangnya langsung ditaburin begini kak. Nih, Foodies nih. Langsung ditaburin gini nih, tuh. Biar nyerep, biar mantep. Ayam geprek cabai hijau, tempe, tahu, dan kol gorengnya juga udah siap buat kita takis. Apalagi disajikan pakai nasi panas, terus minumnya es cendol. Waduh, makin cocok banget nih. Yuk kita cobain nih, skuy. Enak Foodies. Cabai hijaunya itu ngeresep sampai dalam. Terus ayamnya juga gurih. Nggak terlalu garing, tapi enak, renyah di mulut. Foodies, daging ayamnya itu juga lembut banget loh. Jadi Karena Foodies- cabai hijaunya yang pedes asin jadi bikin nagih pol-polan. Apalagi sambal hijaunya tuh bikin aroma ayam jadi segar dan gurih gitu. Ayam gepreknya enak Lazis. Kalau dimasaknya dengan waktu yang tepat. Jadi ayamnya itu gurih. Sambal hijaunya juga mantap. Pedasnya pas. Dibilang garing juga enggak. Dibilang lembut. Ya lembut ayamnya gitu. Pantas. Walaupun gang kecil kayak gini, gang senggol namanya, rame banget yang beli. Lihat tuh guys.
sambal hijaunya digoreng ternyata nggak bikin cabai hijaunya kayak banjir minyak foodies. Ini enak banget. Wah, kayaknya ada kepedesan nih foodies. Ya, kita netralkan ya dengan makan kol, tahu, dan tempe gorengnya. Ini kol gorengnya ya foodies ya. Biasanya kalau di tempat lain, kalau gorengnya itu kan agak hitam ya. Kalau ini tuh pas gitu, crispy. Warnanya juga agak kecoklat-coklatan, nggak terlalu hitam, tapi enak. Tapi oh iya, nggak apa-apa bang. Namun juga gang senggol ya, makan dikit kesenggol. Aduh, yang nyenggol sih nggak salah ya foodies. Namanya juga konsekuensi jajan dan makan di gang yang luasnya nggak nyampe 2 meter nih. Kesenggol mah itu udah pasti, asal jangan baperan ya. Wah, awalnya mah nggak terlalu berasa pedasnya, tapi lama-lama meledak di mulut foodies. Meledak tapi bikin nagih ya. Yes, pantas aja Cak Roni bisa menjual kurang lebih 200 porsi setiap hari. Wah, laris manis. Nah kan, sambal ijonya emang no play nih foodies. Lihat loh lidahnya Richard aja kayak udah mulai kepanasan kayaknya. Kalau udah nggak tahan, ademin pakai es cendolnya aja. Cus! Keringetan bu, enak, beneran deh bu. Pedes, kayaknya aku harus minum dulu deh. Pedes banget. Tadi aku juga sempat pesen cendol di depan. Ini ada gula merahnya, ada santannya. Kayaknya enak banget. Manisnya gula merah dan gurihnya santan emang pas banget sih buat ngehilingin lidah dari pedesnya si cabe. Yes, ini nyos banget gak sih rasanya ketika masuk mulut? Ini bagi dong. Ya foodies yang udah gak kuku nih ngeliatin udah ngiler pakai banget, langsung aja meluncur ke sini. Adanya di Jalan Agus Salim nomor 29 Jakarta Pusat ya. Soal harga tenang, no worries. Iya dong, udah pasti receh alias receh. Cuma 18.000 aja. Wow. Makan receh, menu receh, tapi rasanya bukan recehan. Foodies, coba tebak deh, mie apa ya yang enak? Minjem duit atau mikirin ayang? Itu mah bikin pusing semua. Jawabannya jelas mie ayam. Ya dong, nih lihat nih Aang aja sampai gak konsen tuh dia naik motor gara-gara ngeliat orang bawa mangkok mie ayam. Pak. Pak, ngomong-ngomong, itu kayaknya mie ayam enak banget. Beli di mana, Pak? Oh, di situ. Ya udah, saya parkir dulu ya, Pak ya. Foodies, lihat mie ayam tuh saya jadi lapar foodies. Apalagi lihat yang beli rame banget kayak gini. Kita mending jajan dulu deh foodies. Parkir motor dulu yuk. Emang kalau perut lapar mah bikin fokus menghilang. Apalagi ditambah mencium aroma-aroma sedap. Aduh, bikin gagal diet nih kita malam-malam makan karbo. Udahlah, nggak usah mikir diet dulu kali ya kalau ngeliat warungnya yang ngantri kayak begini. Ntar malah nggak bisa tidur karena penasaran. Assalamualaikum, Bu. Waduh, Bu. Ini mie-nya dalam gang tapi kok rame banget ya, Bu ya. Sampai tadi mau nabrak, Bu. Ini bedanya sama mie yang lain apa sih, Bu? Kok bisa laris banget? Sama aja. Beda rasanya. Kita cobain deh, tapi pengen lihat cara bikinnya nih, Bu. Penasaran aku. Boleh nggak? Mie ayam emang biasanya jualannya siang-siang. Nah, mie ayam 45 atau Patmo ini lain dari yang lain foodies. Bukanya tuh mulai dari jam 6 sore. Soalnya Pak Patmo kalau siang kerja kantoran. Wah, pekerja keras ya foodies Pak Patmo ini. Mantep, Pak. Tapi biar bukanya malam, ternyata yang beli banyak juga nih. Yup, sebelum rebus minyak kita bikin bumbunya dulu. Skuy. Ada penyedap, kecap, asin, dan minyak rempah. Jadi nggak pakai takaran ya, Bu? Pakai ilmu kira-kira. Habis itu baru deh tuh rebus mie-nya. Nah, di sini tergantung permintaan foodies. Ada yang mau setengah mateng atau mau mateng banget. Foodies di sini bisa custom juga loh. Setengah mateng. Oh, yang nggak suka lembek ya? Yang lodoh juga ada. Oke deh, kalau udah tinggal kasih sayur dan toppingannya kayak begini nih foodies, pakai ada potongan ayam dan juga daun bawang. Kalau yang suka kuah manis cukup begini aja, tapi ada juga yang minta kuah kaldu. Lanjut kita bikin yuk kuah yang asin nih foodies. Walaupun kuah terpisah tapi kuahnya juga dibumbui biar tetap nikmat.
Ini yang spesial di sini, jadi bisa tambah toppingan tulangan sama ati ampela atau uritan selama masih ada kata bapaknya, karena rebutan. Mie ayam dan ekstra tulangan ini, nggak sabar ya ngasih buat langsung ditakis, kuy. Walaupun vibes-nya di tengah gang kayak gini nih, tetap tidak mengurangi kenikmatan duniawi mie ayam ini foodies. Kita cobain ya, karena tadi tuh udah banyak banget yang ngantri, jadi tuh makin penasaran. Ini sih nggak terlalu manis buat aku ya, lebih ke gurih, dan ini yang beda dengan mie ayam yang lain, dia itu banyak sayurannya. Walaupun makanan street food, tapi ini mengandung banyak serat loh foodies. Nih sayurannya banyak banget. Ada sawi dan juga toge yang selalu ada dalam setiap gigitan. Sayurannya ini masih renyah banget ya foodies. Dia nggak overcook, kita masih bisa menikmati serat-seratnya. Eits, nggak cuma sayurannya, kematangan mie-nya juga pas banget. Nggak lembek, terus dia juga nggak terlalu keras. Nah, ini kan dia dicampur sama bumbunya yang original aja. Ini udah seenak itu, ini beneran deh. Dia kayak nggak usah pakai bumbu tambahan, ini udah nikmat banget menurut aku ya. Ini nggak salah kalau mie ayamnya ini baru buka, udah ramai banget. Sayurnya oke, minyak kenyal. Nah kalau kuahnya gimana nih? Kuahnya ada dua macam. Ini sih tadi dibilangnya kuah manis karena dia dicampur sama bumbu toppingan ayam ini. Nah ini ada juga kuah yang dibilangnya kuah bening, jadi nggak ada campuran toppingan ayamnya. Dan dia ada daun bawangnya yang banyak banget. Ini bisa bikin aroma-aromanya nih tambah sedap. Yup, rasa originalnya itu gurih to the max. Biar makin jos ganas kita raciknya dengan saus dan sambalnya. Mie ayam street food kayak begini mah emang paling enak kalau pedas ya foodies. Biar makannya itu sampai gobios kita, tapi nikmatnya tiada tara, lazis. Nah ini yang paling favorit nih di sini, cepet habis katanya. Ini ada telur uritan. Di sini ini rebutan, baru buka nih udah mau habis, tinggal 2 katanya. Wow. Ini kalau masih di dalam ini kan kuning semua ya. Jadi kebayangkan gurihnya kayak apa. Campurin kuah mie ayamnya foodies. Beruntung banget kita masih kebagian pas datang. Selain telur, ada ceker, kepala, ati ampela, dan teman-temannya. Pokoknya komplit-plit deh. Nah, ada ceker nih yang udah manggil-manggil yuk. Ini kayak jenis ayam merah gitu. Cuman dia dimasaknya sampai empuk. Biasanya kalau ayam merah gitu kan, kalau yang nggak pinter masak, jarang bisa masak itu dia bakal keras banget. Tapi ini bisa dimasak sampai empuk terus dibumbu kecap kayak gini. Gak heran deh ya kalau mie ayam Patmo ini serame itu. Semangkok mie ayam ini harganya 18.000 foodies, tapi rasanya dijamin no play. Udah gitu bakal puas banget nih kalau bisa nikmatin tulangannya. Nih, selain ceker ada lagi nih yang menggoda foodies. Oh, ketawanya nih. Gede banget ketawanya ayamnya. Seneng banget di syuting dia foodies. Kulitnya tebal foodies. Terus dia berlemak. Tapi teksturnya tuh agak padat gitu loh, nggak terlalu banyak. Duduh, kalau udah gerogotin kepala ayam sampai lupa ya masalah kehidupan ya Ang, nikmat bener kamu. Nah kalau mau kesini langsung aja ya foodies, datang ke Jalan Sawah Lio 4 Jakarta Barat. Langsung datang karena mie ayam Mas Patmo ini tuh belum ada di aplikasi pemesanan online. Cus! Udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ini mie ayam paten banget foodies. Mie-nya enak, sayurannya banyak, toppingannya melimpah, kuahnya the best. Pokoknya di sini mau makannya receh, menunya receh, tapi rasanya foodies nggak receh foodies, enak banget foodies, mantul.